Mohon taklim. Hari ini kan menyambut terakhir kita taklim. Insya Allah kita buka recak cinta kita Senin kamu kok ayo kita kan hari Kamis nah. Jadi ini terakhir kita kita bahas masalah fitrah setelah Ramadan. Pemahamannya perlu diamalkan, bukan diamalkan, dipahami pengertian fitrah itu. Karena banyak pemahaman fitrah itu berbeda ya. Yang ada ini, insya Allah bukan ada perbedaan dalam memahami perkara hari raya fitrah. Tapi kita akan memahami kenapa kita puasa, kenapa ada hari raya fitrah. Kalau diambil hari raya fitrah itu hari kembali makan, kan gitu ya. Tapi kembali jadi manusia, itu pengertian fitrah. Jadi fitrah itu bukan disucikan, nggak ada yang suci. Arti suci apa Pak? Kudus. Arti suci apa Pak? Subhan. Kalau orang memaknai fitrah itu kembali suci, jauh tanah ke langit Pak. Betul kan? Nah jadi makna fitrah itu yang kita akan bahas dalam pengertian yang lebih insya Allah benar. Karena ada sandarannya. Jadi terutama untuk kita ini perlu kita maknai, karena gini, ada pola berpikir nanti terbalik Pak. Kalau sudah puasa kita kayak bayi lagi gitu. Jadi besok kita pas sudah puasa kita jolim lagi kan, nanti kan ada puasa lagi. Nah gitu, pemaknaannya hampir mendekati ke arah itu ya. Udahlah kita buat dosa lagi nanti setelah Syawal gitu. Atau setelah Kurban ya. Karena apa? Karena kita akan ketemu lagi, nanti kan dibersihkan lagi atau masayang kan. Jadi seperti bayi lagi. Itu pengertian yang kurang bijaksana ya dalam konsep-konsep pemahaman agama. Jadi hari raya Idul Fitri itu sebetulnya di konsep Islam nggak ada. Karena itu hanya mengganti waktu Rasulullah hari rayanya orang Madinah. Ada di hadis. Maka ada yang disebut Idul Fitri dan Idul Adha. Hakikat secara umum sebetulnya yang ada Idul Adha. Ya, Idul Fitri ini kembali lagi manusia suruh makan normal lagi. Karena 30 hari suruh jadi malaikat. Ya. Tapi kita kan nggak mampu terus jadi malaikat. Karena kita ada nafsu. Ya. Nah, itu makna-makna yang berbeda secara umum kan konteksnya ya. Ini yang akan kita bahas. Terus apa sih amalan mesti Idul Fitri? Sebenarnya nggak ada amalan, nggak ada amalan. Arti kata membesarkan Allah ya. Itu kan sunnah, sunnah Rasul. Kita ikuti sunnah itu pasti ada berkah, ada hikmah. Maksudnya begini, jangan terlampau dibesar-besarkan perkara Idul Fitri. Itu lebih cenderung banyak maknanya makna dari makna sosial. Memang dari Idul Fitri itu makna sosialnya melampaui makna rohani Pak. Mengakibatkan perkara Idul Fitri itu sering digunakan kepada pesta. Karena kita sebetulnya kalau sudah Idul Fitri itu kembali lagi kita berkorban. Karena sudah dekat dengan Allah. Kan arti kata fitrah itu kan kembali Pak seharusnya, bukan dikatakan suci. Itu makanya semuanya nanti kita bahas. Insya Allah bukan menyalahi aturan muslim yang lama, bukan salah mubalik yang lama menyampaikannya. Arti kata pola berpikirnya itu disesuaikan dengan pola berpikir orang pada masanya. Hari ini kita masuk aja takmu kita sambil menunggu kita berdoa. Berarti doa kita masuk ke doa ke-30, 28, 29, 30.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah wa syukurillah sampai hari ini kita masih diberi waktu untuk menjalankan puasa. Berharap raja kepada Allah kita sampai kepada Idul Fitri. Alhamdulillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa sallim. wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah ghafurur Ilahi Ilahi anta maksudi anta maksud wa ridhaka matlubi wa ridhaka adini adi mahabbataka mahabbataka wa ma'rifataka wa ma'rifataka. la ilaha Illallah. la ilaha Illallah. la ilaha Illallah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diikuti ilah hadiniyah asyadihi Ila hadiniyah as-solihi wa ila hadratin nabiyil mustafa wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karamah bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Waliullah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah biiznillah wa ridwallahi wa ridwallahi. ya Allah Ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi kejadian wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. niat kita masih berpuasa besok. Doa kita hari 28, 29, hari ke-30 sebagai penutup Ramadan. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah menyampaikan amalan kita sampai fitrah. Serta doa Lailatul Qadar diikuti nawaitu sama qadir Nawaitu samarin an adai anadai Fati syahri fadli syahri Ramadana Ramadan haji sanati Haji sanati lillahi ta'ala. lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafir hadzi Allahumma wafir haji minan nawafili minan nawafili wa akrimni wa akrimni fihi fihi bihdaril bidaril masyairi masyairi wa qarib fihi wa qarib fihi wasilati wa
ilaika min bainil wasyaili yaman la yashaluhu ilhahul mulihina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qashini fihi birahmati wadukni fihi tawfika wal ismata wa tahir qalbi min gayahibit Tuhmati ya rahimah bi ibadihil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al siyami fihi bisyakri wal qabuli alamatan dahur wa yardahur rasulu muqamatan furu'uhu bil usuli haqqi Sayyidina Muhammadin wa alihi al-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sengaja aku berpuasa sekali untuk menunaikan suatu puasa pada bulan Ramadan bagi tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keridhaan-Mu dan keridhaan para Rasul-Mu. Engkau kuatkanlah huruf atau cabang-cabangnya dan usul atau pokok-pokoknya demi kebenaran junjungan idola kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah, sempurnakanlah hidupku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permohonan permintaanku. Dekatkanlah aku kepadamu dengan berbagai jalan, wahai yang tidak sibuk dengan rintihan orang-orang yang meminta. Ya Allah, lingkupilah aku di bulan ini dengan rahmat-Mu. Anugerahilah aku dengan taufik dan penjagaan-Mu. Sucikanlah hatiku dari benih-benih fitnah kebencian. Wahai yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keridhaan-Mu, keridhaan para Rasul-Mu. Engkau kuatkanlah cabang-cabangnya dan usul pokok-pokoknya demi kebenaran junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pemurah dan menyukai pemberian maaf. Maafkanlah aku. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir amri wa datang lisani ya Allah qauli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisanku agar mereka mendalim dan dipahami, bisa memahami perkataan-perkataan ini. Wajari wajiro min ahli Rabbana amrina min ladunka arama wa ilana min amrina rasyada. Rabbana al-bika Rabbana berda'il haitana wa hablana min ladunka arama innaka antal wahhab. Ikraman wa tariman kepada iman wabil khusus jemaah, para hadirin, ulama anak beroma, wa
saya kenal aja tapi mukodiman murobi dan mahat asyatin al-fatah tentunya guru kita Sayyidul Fadilah Ikhwan Warana Sayyidin Bagul Goid yang mentalemi wabadu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke taklim terkait dengan fitrah dan fitrah kita setelah Ramadan. Taklim kita pada 10 Ramadan, 10 Ramadan. Ya terakhir ini kan masih 10 Ramadan. Bulan puasa Ramadan. Ini kemarin kan kita sebetulnya walaupun kita berusaha membuka kasyaf, amalannya kan lebih cenderung kita memohon ampunan kepada Allah. Ya, karena doa Rasul juga di malam-malam ganjil itu kebanyakannya memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita membuka kasyaf bukan dimohonkan, diilmui. Ya. Nah, jadi nggak ada doa kita barokah melihat Lailatul Qadar, nggak ada doanya. Kita mohon ampun aja. Ya. Jangan sampai itu terbawa. Ya. Karena sudah ada ukuran berbeda orang dapat kasyaf itu tingkatannya. Insya Allah nanti kita memahami. Sebagian besar umat Islam di 10 Ramadan ini kan itikaf, ya. Atau mengikat diri di dalam masjid atau di majelis ta'lim atau di tempat-tempat tertentu yang tentunya baik tempatnya untuk melaksanakan itikaf, sholat malam, berdoa. Karena yang paling penting di itikaf itu apa Pak? Yang paling penting kata Nabi, itikaf itu intinya membaca Al-Quran. Jadi itikaf melongo aja, nggak bagus. Bahkan lebih tinggi kalau itikaf itu adalah bacaan Al-Quran. Jadi bapak-bapak kalau sudah membaca tadarusan Al-Quran di malam-malam ganjil itu sudah sama dengan itikaf. Lalu bagaimana ciri atau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Waduh, semuanya dapat Lailatul Qadar pada putih-putih loh. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Nah, ciri orang yang mendapatkan sebenarnya hanya diketahui oleh si pribadi masing-masing ya. Nanti Pak, setelah Idul Fitri adanya perubahan itu bisa terlihat dari orang lain. Dulu pelit sampai di kalian atau tuh nggak sampai di kalian, kira-kira itu bisa kalah gitu ya. Yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak mau berjamaah ya. Itu tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar berdasarkan sunnah Rasul dan hadis. Ya, jadi tidak ditarik dibawakan dalam pengertian yang sifatnya kaumah. Jadi lebih cenderung ke akhlak. Itulah ciri-ciri paling benar mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun dia sejahat-jahat orang, dia berubah ya. Ada perubahan. Jadi tanya ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar, oh, banyak. Ininya tanda-tandanya gini. Ya simpulkan aja. Adanya perubahan dalam segi moral dan akhlak. Mudah aja. Yang pelit jadi tidak pelit. Yang gaprokin bini nggak gaprokin bini gitu ya. Nah, jadi jangan dipersulit ya. Malam Lailatul Qadar adalah dengan mandi tahala, bersuci lahir dan batin. Bersuci bisa dilakukan dengan mandi, berwudu, menggunakan wangian dengan adab seperti mandi tobat. Lailatul Qadar kemarin itu untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi di malam-malam terakhir Ramadan itu sebenarnya dalam bulan Ramadan tidak terbatas pada amalan itikaf saja. Bagi yang belum sempat atau karena hal-hal lain, ada amalan lain. Ya. Ada banyak ibadah yang harus bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat Lailatul Qadar. Semua amalan itu kan terhitung baik dan berpahala tergantung apa dari mana bagaimana niat yang dipanjatkan atas nama Allah. Idul Fitri itu pernah terkaji kemarin ketika itu kan sering diartikan apa Pak? Kembali manusia dalam kondisi suci seperti bayi yang baru lahir.
kan bisa dimaknai bersih tanpa dosa. Betul kan? Bapak-bapak udah puasa Ramadan, besok udah bersih, Pak, nggak ada dosa lagi. Orang banyak memaknai itu dengan kan? Ini memang anugerah dari Allah. Oke. Apakah betul pemaknaannya begitu? Gitu ya. Setelah selama 1 bulan menjalani puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya, sehingga kita mencapai derajat takwa, maka orang itu bisa disebut sebagai orang yang bersih seperti bayi yang baru lahir. Setuju, Pak? Kemudian ada makna kelanjutan hidup. Takwa ini kemudian ditingkatkan dari hari ke hari sampai ke pintu kebersihan tadi. Jadi terkait hal ini, antara Idul Fitri dan puasa Ramadan adalah puasa Ramadan itu kan tarbiyah. Arti tarbiyah pendidikan. Siapa gurunya? Allah kan. Nah, di bulan puasa waktunya, maka hukumnya wajib agar seorang manusia bisa keluar dari kemelut kegelapan yang sering disebut di Al-Quran apa? Aswala syafilin, agar bisa keluar dari aswara syafilin, kembali ke nanti di fitrah selesai, kembali ke asyanu takwil. Itu benar ya, kembali ke sana. Banyak orang yang beriman ternyata hanya mimpi melamun beriman. Bukti iman itu aktivitas yang soleh bersama Allah, menuju Sang Pencipta amal. Puasa telah menepiskan kebinatangan, ya. Terus asifatun, kesetanan ditepiskan. Jubah yang membawa seseorang sering merasa menjadi Tuhan. Jubah itu, ya kan? Syahwat-syahwat yang jadi hambatan, itulah penghijab. Dia itu semua penghalang fitrah. Fitrah itu makna yang perlu kita pahami apa, Pak? Bukan suci, penghalang untuk menuju. Arti fitrah itu kembali kepada Allah, ya. Ujung puncak Ramadan kita bisa kembali kepada Allah, ya. Sampai, Pak? Hakikatnya begitu. Makna sejati bagi bayi suci, kalau bayi suci itu kan maknanya tiflul ma'ani, ya. Di Quran itu segera lahir kembali dari kandungan, mendapatkan cahaya Muhammad, akal sejati, ruh al-qalam. Mereka yang tak bisa kembali kepada Allah itu disebut fitrah. Kehidupan kedepannya hanya akan meraih hebatnya kegelapan, kan itu yang diyakini bahwa dia seperti orang yang betul-betul mendapatkan sesuatu. Karenanya mereka sering mendeklarasikan kemaslahatan yang sebenarnya justru kehancuran. Seperti mayat hidup tanpa ruh yang mengerikan. Mereka mengaku penegak agama, tapi tak lebih seperti dajjal kecil penjual agama, padahal kita sudah puasa. Nah, kita takutkan takbiri nafsumu, takbiri duniamu, takbiri setanmu, takbiri iblismu, takbiri akhiratmu, takbiri segala hal selain Allah. Kita sudah di hadapannya. Karena kita mendekat ke fitrah, kepada Allah, ya.
kemanapun seseorang menghadap, maknanya ke sana. Kembali menjadi suci, makna Idul Fitri enggak kan? Benar kan gitu ya? Karena apa? Kita bahas Fitri. Kalau diartikan dengan suci, enggak tepat, gitu aja. Enggak tepat. Sebab kata suci dalam bahasa Arab apa? Al-Qudus. Iya, Kudus, dia ada Asmaul Husna. Sudah itu apa? Subhana. Tanya Pak Ustadz tuh, Pak Ustadz kita. Arti suci apa? Al-Qudus, Subhana, betul? Nah. Jadi Fitri sama dengan Al-Qudus? Enggak kan? Fitri itu bukan itu, bukan suci. Fitri itu kembali ke bayi, itulah ya. Kembali ke bayi. Kalau dosa tetap ada, tapi pas setar nanti sudah Idul Fitri masuk Syawal, nah, Bapak puasa Syawal, maka Bapak dianggap kembali lagi seperti anak-anak Pak, walaupun dosanya masih tersimpan. Kira-kira mana? Nah, dosa yang tersimpan ini harus dikorbankan dengan darah. Sampai Pak, supaya keluar hukum taubat dari Allah. Aturan gitu, pahami maknanya. Dan itu Quran. Duduk Pak. Jadi bapak-bapak kan nggak ikut korban, kacau Pak. Dagingnya sudah dikorbanin dengan dosa. Ya bukan orangnya kalau zaman Nabi Ibrahim ente yang digorong. Mati semua orang udah korban. Ganti sama kambing. Gitu maknanya. Jadi harus penuh syaratnya. Paham? Paham ya? Kata suci dalam bahasa Arab adalah Al-Qudus atau Subhana. Oleh karena itu kita dalami istilah Idul Fitri yang benar dapat ditelusuri minimal ada 3 pengertian. Ada 3 pengertian sebagai berikut. Masuk ke inti kaji. Untuk memperoleh pengertian itu kita bisa memulainya dengan melihat makna asal ungkapan Arab Id al-Fitri. Kata Id dulu kita bahas. Berasal dari akar kata yang sama dengan kata audah atau audatun, artinya ada atau kebiasaan atau ada. Jadi kata Id itu ada, bukan ada, bisa ada atau kebiasaan. Betul? Kata Id itu kebiasaan atau ada. Betul? Karena kata Id asal katanya audatun. Sedangkan kata unnya istiadatun. Semua kata-kata itu mengandung makna asal, kembali atau mengulang. Ulang, setuju? Setuju ya? Enggak apa ya, anda mutolaakan dulu kayak gini ya. Sedangkan perkataan bahasa Indonesia adat istiadat kita bahas dulu. Kita nggak boleh on Pak, kita punya hukum akal. On apa ya? Paham ya? Adat istiadat itu bukan kata asli Indonesia, minjem dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia itu banyak bahasa pinjem, ya, betul kan? Asalnya dari Arab, adatun wa isti. Adat istiadat itu asal kata dari bahasa Arab adatun wa isti. Adatun yang berarti sesuatu yang selalu akan terulang.
Jadi Idul Fitri abang ulang-ulang gitu, kayak gitu aja, adat aja nggak ngerti rohaninya. Besok itu lagi ngumpulin duit, sudah itu buat dosa lagi ya. Ulama bikin kacau, berulang-ulang lagi gitu ya. Sampai disairin sama ada ulama dari apa ya, Gusmus ya, ini perkara ini. Nah, itu kan jagoan klenek benar itu. Jadi makanya itu sama orang-orang yang ngerti seni sebetulnya ya. Ke umum nanti nggak paham ya. Bukan anu nggak mengena ya, karena konsep seni itu mungkin supaya selamat dari makna-makna hukum sifatnya harga diri umaro. Nggak apa-apa ya. Artinya diharap akan terus berulang. Artinya bapak-bapak mengharap Idul Fitri ada kebiasaan, kalau nggak paham pengertian rohaninya ya. Hari raya sebagai Id, karena ia datang kembali berulang-ulang secara periodik dalam daur waktu 1 tahun, kan gitu. Hitungan rohani nggak begitu, tadi sudah disampaikan. Jadi sebenarnya makna asal kata-kata fitri sudah jelas, Nah, iman sudah jelas. Makna kata fitri tadi sudah jelas. Bukan suci ya, tapi kembali. Kalau di rohaninya kembali kepada apa? Kembali mudik, Pak. Ya salah. Kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Kapan kembali kepada Allah? Ritualnya Syawal. Ritualnya waktu kita Syawal ada amalan disebut puasa Syawal. Nah, jadi makanya itu Bapak hudud mendekat kepada Allah. Ya. Jadi lebih tinggi dari Lailatul Qadar, Pak. Puasa Syawal itu loh, hati-hati loh. Sudah jelas makna fitrah, satu akar kata dengan fitrah yang artinya pencipta atau ciptaan. Fitrah itu satu akar kata dengan penciptaan atau ciptaan. Kok gitu? Nah, pahami lu pelan-pelan. Nah, secara kebahasaan fitrah mempunyai pengertian yang sama dengan khilqah, yaitu ciptaan artinya atau penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mencipta disebut sebagai Al-Khaliq, betul? Atau Al-Fatir, betul? Coba lihat di Asmaul Husna Al-Fatir. Nah, jadi selama ini salah memahami fitrah, salah kan? Nah, rasain. Jadi sebagai contoh, nah, misalnya kita lihat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 31 nih ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Jadi fitrah itu bisa dimaknai ciptaan. Setuju ya? Kita lanjut. Kita gabung interaksi ya. Yang namanya Idul Fitri bisa dipahami artinya apa? Idul Fitri, proses ke awal penciptaan. Jadi bapak-bapak pas sudah puasa, bapak kembali lagi ke perut ibu, masuk ke alam rahim. Di alam rahim bapak-bapak ngapain, Pak? Tertutup 8 lubang, yang terbuka pusar. Nah, aduh, ilham. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke fitrah, bapak harus tajam ilhamnya, harus kalau benar puasanya. Itu maknanya, dan itu benar. Bayar itu mahal itu. Makan itu. Makanya para tasyab di
ditimpa terus Pak 10 Ramadan itu itikaf, supaya pas kita sudah fitrah di Syawal masuk korban, ilham kita nancap. Jangan ada ilham, Mbak Lisa, itu jelek, ini bagus, ini benar, mau nggak hidup kayak gitu? Muka syafa'nya terrealisasikan. Berapa lama? Ya sampai masuk lagi bulan Ramadan. Oh, itu maknanya kita. Gitu ya. Jadi Idul Fitri artinya proses ke awal penciptaan. Bukankah hakikat manusia dibagi jadi dua bangunan? Interaksi, yaitu bangunan jasmani dan bangunan rohani. Setuju? Bangunan jasmani manusia diciptakan oleh Allah melalui 6 proses kejadian zahir. Jangan tanya ke medis, tapi medis yang nyontoh sini. Setuju kan nih? Bangunan lahiriah jasmani manusia diciptakan oleh Allah melalui 6 proses kejadian. Pertama, saripati tanah, kedua, saripati mani, ketiga, segumpal darah, keempat, segumpal daging, kelima, pertumbuhan tulang belulang, keenam, pembungkusan tulang belulang dengan daging, ketujuh, peniupan ruhku ke dalam janin. Setuju? Sampai? Nah, artinya belum sempurna. Ke-9 lubang itu apa? Ini ahli, ini ada kedokteran ini. Ada dokter nggak? Apa itu? 2 lubang talingo. Ya, betul. 2 lubang talingo. 2 lubang mato. Ada lubangnya kan? 2 lubang hidung. Cie lubang muncul. 1 lubang kemaluan. 1 lagi lubang anus. Itu 9 tuh. Tapi ada cie lubang. Tahu anak? Kalau tahu apa tuh cie lubang? Lubang ke-10 yang justru terbuka, lubang pusing. Itu tak buka, dia itu lubang pusing. Nah, dihubungkan kepada tali plasenta ke rahim ibu, betul kan? Lubang pusing itu dihubungkan ke plasenta tali ibu. Plasenta ini fungsinya apa? Menyalurkan zat makanan dari ini ibu. Itu lubangnya itu ya. Dan oksigen dari rahim ibu kepada bayi tersebut. Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Tali plasenta itu disebutnya apa? Ari kakang kawah. Nggak ada amalannya. Ari kakang kawah. Itu tali plasenta. Itu sebabnya walaupun dalam air tetap apa ibu sampai pak tapi tetap belum berfungsi mato tali mode tak itu hijau air ke tuban itu aja bahasanya. Kok enggak bahasa aneh-aneh jadi mahal ilmu itu dijual ke dokter, padahal itu sih bahasanya di Quran. Bahkan kok bayi itu belum bisa melihat data itu dia air ke tuban, bahkan kok ibu pusing apa kan? Dia ada cie lubang dan dihubungkan untuk menyalurkan zat makanan tali plasenta itu namanya lubang pusing. Pas namanya mencoba di 8-9 lubang tadi ala terbuka di alam hawa, maka tali pusing tadi itu, betul kan? Maka dari muncul. Kalau kau tak buka bingung dulu kan, makan dari siko bisa akan kacau pak. Kira-kira itu maksudnya. Dengan tertutupnya 9 lubang yang terdapat pada jasmani seorang bayi dalam kandungan rahim ibu, maka secara otomatis seluruh indera bayi
enggak berfungsi sempurna. Setuju? Setuju ya? Dengan kata lain, bayi tersebut pada saat itu belum bisa melihat, belum bisa mendengar, belum bisa bernapas, berkata-kata secara sempurna, juga belum bisa buang air besar maupun buang air kecil. Tetapi ruhani bayi pada saat itu sudah berfungsi. Itu yang disebut sifat ma'ani. Bayi itu punya sifat ma'ani. Apa yang dirasakan oleh bayi, ibunya, sifat ma'ani itu akan terasa oleh bayi. Bayi akan terasa. Apa yang dilakukan bapaknya akan terasa oleh bayi. Nah, hati-hati Pak, kalau ada janin, apa aja cikahak, itu anak cikahak. Tuh ada, karena di bayi itu ada sifat ma'ani, ya. Itu sebabnya yang namanya Idul Fitri artinya proses kembali ke penciptaan yang awal. Terkait dengan tindak tanduk kita sebelumnya. Nah, maka ada bayar pajak kurban. Setuju kan? Itu maknanya. Jadi dengan pengertian seperti ini, semua segi kehidupan seperti makan, minum, tidur, dan apa saja yang wajar tanpa berlebihan pada manusia, kemanusiaan adalah fitrah. Kembali nanti kembali, makanya fitrah itu bisa dimaknai kembali ke makan, ya, kembali ke manusia wajar. Karena itu berbuka puasa bisa disebut kembali makan, dan kembali minum disebut iftar. Tunggu, sebut iftar. Tinggi benar makna ruhaninya. Kalau kita ngasih makan yang nggak punya ibu, paham nggak tuh? Anak ya, yatim. Karena tidak ada amanah yang memberinya. Ada kaitannya dengan sini. Ada sodaka ruhani. Iftar itu sodaka rohani. Doa kita pasti dikabul. Duduk kan? Harus dimaknai begitu. Dan memang begitu maknanya. Jadi secara harfiah dapat dimaknakan memenuhi fitrah. Ngasih iftar anak yatim itu memenuhi fitrah. Nah, yang suci dan baik. Dengan kata lain, makan dan minum adalah baik dan wajar pada manusia, merupakan bagian dari fitrahnya yang suci, ya. Nah, dari sudut pandang ini kita mengerti mengapa ajaran Islam tidak membenarkan menempuh hidup suci seperti tabib ruhani, betul kan? Nggak fitrah, nggak makan, nggak minum, nggak tidur lagi, puslah, nggak ada ajaran itu, betul kan? Makanya pas kita puasa ada batasannya kan? Ada batasannya. Karena nggak ada ajaran kerabat, nggak ada. Bahkan maaf, termasuk nggak fitrah, bukan manusia kalau nggak kawin, jomblo. Itu kalau sudah ada waktunya Pak, nggak enak kan kalau nggak fitrah, jadi nggak boleh Idul Fitri kalau masih jomblo. Gimana? Nah, makanya percepat aja sebelum kurban, sudah kurban cepat nih nikah, cepat suruh bener-bener nikah ya, dimensi waktu. Jadi Nabi juga dengan keras ya, menolak pikiran yang orang-orang ekstrim dalam perkara makan, puasanya harus benar, tuntunannya harus jelas. Sahabat beliau yang ingin menempuh hidup tanpa kawin marah besar. Nabi marah besar. Wah, nggak dapat, gua nggak kawin. Dosa besar itu. Nabi marah besar. Itu nggak bisa kan? Nggak enak nantinya kesana. Emang kesana. Semua tindakan meninggalkan kewajaran hidup manusia adalah tidak fitrah, dosa besar.
Jadi juga tidak sejalan dengan sunnah. Kalau sudah ada fitrah, sudah nikah, mengeluh dengan bid'ah, dosa juga besar. Menyalahi takdir. Nah, jadi berdasarkan penjelasan pemahaman ini dalam hari raya Idul Fitri terkandung makna kembali kepada hakikat manusia yang wajar dari manusia dan kemanusiaan kepada kemanusia setelah kita mengalami hidup seperti malaikat, betul? Jadi bapak-bapak hari ini masih jadi malaikat. Nggak enak Pak, kalau jadi malaikat terima aja, jangan banyak ngeluh. Kan gitu. Masa urusan Ramadan, urusan masalah gimana saya dapat istri ya. Yang ini nggak ini, yang ini nggak itu. Masa di Ramadan galau? Oh, ngaco lah kalau di Ramadan galau. Nggak bisa kayak gitu. Berarti nggak paham konsep. Karena kita malaikat ya, malaikat nggak galau kan. Terima aja badannya. Kalau kita ikhlas mengalami perkara Ramadan luar biasa Pak. Ya. Jadi kewajaran itu kan adalah pemenuhan keperluan untuk makan dan minum, sehingga makna sederhana Idul Fitri dapat diartikan hari raya Idul Fitri itu hari raya makan dan minum, itu makan banyak kue. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa makan aja. Setelah berpuasa sebulan, secara rohani Idul Fitri sebagai proses kembali ke Sang Maha Pencipta yang rohani. Dan rohani kembali kepada Sang Pencipta. Jadi Idul Fitri masuk kita dimatikan di kurban. Belajar mati. Allah ngajarin. Jika kita mau melusuri ke belakang, pangkal mula pengertian Idul Fitri ialah ajaran dasar agama bahwa manusia diciptakan Allah dalam fitrah kesucian dengan adanya ikatan perjanjian dengan Allah. Ada ikatan perjanjian antara Allah dan manusia sebelum manusia itu lahir ke bumi. Nah, kita ini setelah fitrah seharusnya mengingat perjanjian itu. Nah, ini kok nggak ingat? Itu kaitannya dengan Islam. Nanti kita buka. Ini namanya perjanjian. Kalau orang tasawuf, orang sufi, hikmah menyebutnya primordial. Pernah dengar perjanjian primordial? Perjanjian yang dohirnya masih belum sempurna. Ada di Quran. Berbentuk kesediaan kita dalam alam ibu untuk mengakui dan menerima Allah. Di alam ibu aja, di alam ruh terlalu tinggi Pak. Di alam ibu aja udah mengakui itu. Waktu Baranang di lautan Katuban dengan Rob yang Maha Esa, yang wajib harus disembah, diibadahi, dihormati dengan penuh ketaatan dan sikap berserah diri yang sempurna. Itu perjanjiannya ada dua. Pertama di alam ruh, kemudian di alam ibu. Itu disebut Islam. Islam itu wajib harus disembah, diibadahi, dihormati Allah yang Maha Esa dengan penuh ketaatan dan sikap berserah diri yang sempurna. Islam itu. Hal ini difirmankan oleh Allah di Quran surat Al-Araf surat 7 127. Dibaca itu perjanjian kita. Nah, kita mengingat perjanjian ini setelah Idul Fitri. Datangnya di Ilham. Baca dulu. Al-Araf 127. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Firaun kepada Firaun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir,
dan meninggalkan kamu serta Tuhanmu. Firaun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Artinya gini ya, itu bukan ayat itu, tapi nanti saya sendiri tarik saja. Dan ingatlah ketika Rohmu mengambil dari anak cucu Adam, yaitu dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, dan dia mempersaksikan atas diri mereka sendiri, bukanlah aku ini Tuhan kamu, Rohmu. Mereka semua menjawab, benar, kami bersaksi. Demikianlah supaya kamu tidak berkata kelak pada hari kiamat, sesungguhnya kami lalai tentang hal ini. Berarti kita sudah dikasih tahu, ya. Itu ada di Quran, nanti cari sendiri ya. Setiap jiwa manusia menerima perjanjian itu kan, betul? Semua pada ingat nggak? Enggak ya? Nggak ingat kan? Ya. Kenapa nggak dibaca? Kenapa plesetkan langsung ke ayat Firaun? Karena tubuh kita masih tertutup dengan Firaun, tabiat Firaun. Jadi jangan dibaca ayat itu, jangan dibaca sekarang. Dibacanya itu kalau kita cingkahan. Tuh, ayat talqin, telinga kanan. Kalau bayi aja. Jadi kalau ada cingkahan, sebut ayatnya. Anu tahu tuh. Bego setelah anda ngaji Pak baca sampai ada nanti kok degil bana susah bana kaurinnya menggaduh tadi bisian katerimonnya itu belum disebut pokok makanya itu. Jadi orang talqin itu para ulama talqin kapalo itu mendaki di talimokan, itu nanti baca ayat pengajian tadi. Perjanjian di alam ruh itu terkait dengan perjanjian di alam katubuan. Duduk apa? Sampai Ustaz ayatnya. Jadi apa-apa beko mengambil jasa. Jangan pakai bismillah, tempel kapalun mau. Nanti dia baru baca ayatnya. Sampai ya? Sampai kok gak orang sakit itu. Ayatnya itu. Ingatlah ketika Roh mengambil anak cucu Adam dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, dan mempersaksikan atas diri mereka sendiri, bukanlah aku ini Rohmu. Tekan itu 3 kali. Bukanlah aku ini Rohmu. Bukanlah aku ini Rohmu. Tenangkan dulu. Sudah itu benar kami bersaksi. Suruh orang itu menjawabnya. Ikuti, benar aku bersaksi. Keluar dari munculnya, benar aku bersaksi. 3 kali belum, benar aku bersaksi. Itu talqin benar, talqin talingo di Pakarau. Supaya kamu berkata kelak di hari kiamat tidak lalai. Itu Pak. Berarti ada proses mendekat ke hari kiamat, perubahan. Setiap jiwa manusia menerima perjanjian tadi pasti menerima, maka setiap orang dilahirkan dengan membawa alam perjanjian tadi untuk bisa menemukan kembali rohnya, ya. Nah, dengan hasrat berbakti, berserah diri kepada Allah, itu yang disebut bukan Islam lagi, itu disebut berislam. Sampai Pak? Bapak-bapak sudah berislam. Harus ingat perjanjian primo dia. Caranya talqin kepala, talqin dari ringan. Nanti ada yang talqin, tenang aja. Anu talqin itu namanya tahkimi. Bingung ya? Nah, ini udah melampaui batas karena ini adanya nanti di di Idul Kubra. Ya. Jadi dengan begitu berislam, wahyu menunjukkan kepada Rasulnya. Allah mengingatkan akan adanya perjanjian tadi dengan cara diberitakannya wajib berpuasa Ramadan, wajib zakat fitrah, wajib berkurban. Baru kita berhak tahun depan Idul Fitri.
Jadi pelaut kalau Idul Fitri kemarin ya udah makan aja sepuasnya. Ya. Yang akan kelak insya Allah di hari perjalanan kita sampai kiamat, ketika setiap jiwa, kiamat kecil pada masing individu, kiamat besar pada seluruh alam, ketika setiap jiwa menyaksikan akibat amal perbuatannya sendiri yang tidak menyenangkan dikarenakan tidak ingat perjanjian Rob tadi. Janganlah mengajukan gugatan kepada Allah. Ya, jangan. Kehidupan kamu dirundung kesusahan dengan alasan tidak menyadari akan adanya perjanjian itu. Padahal kita sudah berjanji. Paham tuh? Ya. Sebab sudah terkias dengan dunia bawah sadar. Semuanya tahu. Dalam susunan kejiwaan ada suratnya, ada wahyunya. Perjanjian primordial tersebut tidak dapat kita ketahui, rasakan dalam alam kesadaran, tetapi tertanam dalam bagian diri kita yang paling dalam, yaitu rohani kita. Maka kita semua sangat rawan untuk lupa dan lalai kepada kenyataan rohani kalau kita tidak mendekati kepada Allah. Orang-orang yang melalaikan perintah kuasanya secara ritual yang benar, Allah berfirman, Al-An'am 6:31, dibaca. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Setuju nggak nih? Kok jadi ngangkat ini ya? Keyakinan itu loh. Ikuti ritual. 3 kali mandi, suci tahapannya. Pahami kasyaf, ada amalannya. Mandi tobat, ada amalannya. Ini ada. Ngerti berislam nanti. Ngerti bertemu dengan Allah. Tahu Allah memberikan ilham pada masa dulu. Itu ditunjuki. Pas kita masuk 11 bulan ke depan, kita ada ilham. Itu yang kasyaf. Kalau ada ilham, kita berubah kan? Nah, yang pelit bisa jadikan pelit. Itu. Ya. Jadi walaupun pemahaman ini jauh berada pada bagian dasar kedirian manusia, tapi Anda harus menyampaikannya. Karena berhubungan dengan alam kejiwaan, bawah sadar. Namun karena adanya perjanjian primordial itu, maka kesadaran kita tetap mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Harus buka adanya perjanjian itu kita kepada Allah yang sama dengan alam bawah sadar, merupakan asal muasal pengalaman tentang kebahagiaan, kesengsaraan. Maka ditunjuki oleh Allah. Kita dapat periksa secara analitis kedirian kita yang terdiri dari paling tidak 3 jenjang kewujudan. Ada 3 jenjang kita wujud. 1, wujud kebendaan. Ada di badan? Ada, namanya wujud kebendaan. Kedua, wujud kebendaan. Ke-1 ini wujud kebendaan. Ini disebut apa? Di Quran, jasmani. Secara bahasa modern, fisiologis atau jimani, betul kan? Kebendaan ada di tubuh, cangkang, wadah, tempat, wadah. Yang kedua, wujud kejiwaan. Quran namanya apa? Nafsani. Ada di kita ada wujud
kejiwaan, namanya wujud nafsani. Kalau modelnya psikologis, bukan khayali. Yang ketiga, wujud kesukmaan. Quran menyebutnya ruhani, ruh. Bahasa modernnya spiritual. Kalau kita berpikir spiritual, berpikir ruh. Kalau sudah ngomong spiritual, masih Allah. Kalau sudah ngomong spiritual, ada hukum sebab akibat, itu bukan spiritual, wow. Itu aja. Jadi spiritual itu jangan nyebut, oh dong bahasa spiritual, hakiki yang benar. Sama ya, spiritual itu bahasa ruh, ya. Pengalaman bahagia, sengsara yang berpangkal dari keberhasilan atau kegagalan memenuhi perjanjian kita dengan rohnya. Ingat nggak? Roh adalah merupakan pengalaman rohani bertemu yang harus ditemukan kuncinya. Kuncinya berbeda. Keutuhan atau keterpecahan psikologis terjadi. Kalau kita tidak mengilmui Lailatul Qadar, akan terjadi keterpecahan psikologis. Alamnya kejiwaan merupakan pangkal pengalaman senang atau susah yang lebih tinggi dan mengatasi perasaan nyaman dan tidak nyaman oleh keadaan badan yang sehat atau yang sakit. Dan pengalaman bahagia atau sengsara dalam dimensi rohani itu bahas mengatasi dan lebih tinggi daripada pengalaman manapun. Psikologis, apalagi fisiologis hidup manusia lebih tinggi. Jadi lebih hakiki, lebih abadi, lebih wujud daripada lainnya. Semua pengalaman fisiologis nyaman atau tidak nyaman, pengalaman psikologis senang atau tidak senang, pengalaman spiritual bahagia atau tidak bahagia, selalu terkait terpenuhi atau tidak terpenuhi melalui hasrat untuk kembali ke asal fitrah. Sejak dari bayi yang merindukan ibunya dan merasa tentram setelah berkumpul dengan ibunya, tiba sampai kepada kerinduan setiap orang berkumpul dengan keluarganya, kembali ke kampung halamannya, akhirat ya, bukan vulkan, tempat dia dilahirkan, dibesarkan, yang merupakan dasar kejiwaan. Itu yang disebut mudik rohani, mudik jiwa, adanya di Idul Fitri. Jadi jangan dipahami Idul Fitri itu kok ada, kalau ada dia pulang kampung. Mudik, hasrat untuk kembali ke asal itu langsung berkaitan dengan pengalaman-pengalaman mendalam masing-masing pada diri manusia. Hasrat untuk kembali yang paling hakiki ya hasrat kembali menemui sang Khalik Roh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita membunuh ego nafsu kita dengan iktibar dibolehkan melalui binatang, ya kan? Itu syaratnya. Maka insya Allah ilham kita akan nancap terkias dengan hasrat seorang anak untuk kembali kepada orang tuanya yang diwujudkan dalam keinginan naluriah untuk berbakti kepada keduanya. Hasrat untuk kembali kepada Allah juga disertai dengan keinginan naluriah untuk berbakti menghambakan diri. Ada